Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya." Sahabat Kristus, suatu kali Daniel dihadapkan pada keputusan dari Raja Darius dan pejabat-pejabatnya. Keputusan tersebut yaitu bahwa semua pejabat kerajaan Babel harus menyembah pada Raja Darius, tidak boleh pada dewa atau pada Allah lain. Kalau ada yang melanggar keputusan itu, maka orang itu harus masuk ke dalam gua singa. Namun Daniel sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tidak tunduk begitu saja dengan keputusan itu. Daniel pun masuk ke dalam kamarnya untuk berdoa. Ketika dia berdoa, dia tidak meratapi nasibnya sendiri. Dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Dia membawa pergumulannya pada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia menyerahkan masalahnya pada Tuhan, dia pun mengalami kemenangan. Kita tahu kisah berikutnya. Dia memang tidak lolos dari gua singa. Dia tetap masuk ke dalam gua singa oleh karena perbuatannya yang menyembah Tuhan Allah yang hidup. Tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Ketika dia masuk ke dalam gua singa, para singa itu pun terdiam dan menutup mulutnya pada Daniel. Hari ini, di tengah situasi sulit yang kita hadapi, di tengah pergumulan hidup kita yang begitu banyak, jangan menjauh dari Tuhan. Masuk saja ke ruang doa kita dan menyerahkan pergumulan kita pada Tuhan. Ruang doa ini bisa jadi kamar pribadi, ruang tamu, atau apapun ruangan yang bisa kita jadikan tempat untuk berdoa. Ketika kita berdoa, pandangan kita akan berubah. Iman kita berkembang dan kekuatan kita akan makin naik. Seorang yang berdoa akan berbeda rohnya. Sebelum dia berdoa, bisa jadi dia seperti kucing yang lemah tidak berdaya. Namun ketika dia sudah berdoa, kekuatan rohnya akan sama seperti seekor singa yang siap menerkam siapapun yang menghalanginya. Berdoa di sini tentu bukan berdoa yang mengasihani diri sendiri, yang merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Berdoa bagi seorang pemberani, dia akan berseru pada Tuhan dengan kekuatan iman yang tak terbatas. Oleh karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup dan ajaib. Tuhan yang sanggup menolong dia saat situasi paling sulit sekalipun. Sahabat Kristus, saat ini saya ajak untuk setiap kita mulai membangun iman, miliki gaya hidup seorang pendoa yang berdoa dengan volume iman yang maksimal. Kita hancurkan tembok yang menghalangi, kita seberangi laut yang ada di depan, dan kita kalahkan kenyataan hidup yang masih mengganggu hidup kita. Seorang pendoa akan mengaum seperti singa. Dia akan membuat gentar lawan di sekelilingnya. Tentu saja semua terjadi oleh kekuatan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan yang Engkau tanamkan dalam iman kami, memberikan kami kekuatan yang baru, keberanian ya Tuhan. Kami mau ubah cara pandang kami mau ubah cara doa kami. Kami tidak mau seperti kucing yang lemah, tidak berdaya, yang hanya minta dikasihani, yang menangis, merasa tidak bisa apa-apa. Tapi hari ini kami percaya kami punya Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup mengubah setiap kondisi
yang sanggup mengubah setiap situasi, yang sanggup mengubah setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Kami akan datang pada Tuhan dengan penuh keberanian. Kami akan berdoa dengan kekuatan iman yang maksimal. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan masalah yang dihadapi, apapun itu, yang di dalam pergumulan ekonomi. Tuhan Yesus sanggup menolong-Mu. Tuhan Yesus sanggup menolong dan mengangkat kita, terutama yang dalam masalah pergumulan yang dihadapi masing-masing. Yang sakit jadilah sembuh, kuat kembali, percaya Yesus Tuhan menyembuhkan. Yang dalam pergumulan membutuhkan rumah, Tuhan Yesus sanggup sediakan. Yang membutuhkan pasangan hidup, di dalam nama Yesus, Tuhan akan menemukan dengan orang-orang yang tepat. Yang dalam mencari pekerjaan, terbukalah pintu kesempatan bekerja dari manapun, Tuhan sanggup menyediakan. Bahkan yang dalam kondisi rumah tangga, semua seakan tidak mungkin, sedang dalam kondisi yang terpisah dengan pasangan. Di dalam nama Yesus ada jalan untuk bersatu kembali. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak, siapapun mereka, dimanapun mereka, akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan benar. Anak-anak-Mu akan mengasihi setiap orang tuanya dengan baik. Tidak ada anak-anak yang nakal. Tidak lagi ada anak yang broken. Tidak ada lagi anak yang semaunya sendiri. Tuhan, kami hadapkan segala pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang membela kami. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat kami, dan kami tundukkan setiap kenyataan yang hidup yang ada dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan yang sama, yang ajaib itu, yang akan menolong kami untuk kami bisa menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi seorang yang berdoa, seorang yang membangun iman, seorang yang menundukkan kenyataan hidup yang ada di depan kita. Salam dari saya Oki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.